Nah, kakak tadi kan Ya. udah ngasih tahu nih bedanya tadi di Amerika sama di sini tuh gimana. Hmm. Dan di sana katanya udah lumayan sering online. Nah, boleh nggak kak cerita lebih banyak lagi soal kayak bekerja di industri musik di Amerika sama di Indonesia tuh bedanya gimana sih kak? Bedanya yang paling mendasar itu kalau di sini karena jaraknya jauh-jauh ya, Mm-mm. dari satu tempat ke tempat lain, jadi kita berusaha semuanya bisa bisa sendiri gitu ngerjain. Jadi dari awal nulis lagu, bikin musik, belajar dari YouTube segala, kita mencoba semuanya sendiri. Kalau di Indonesia mungkin bedanya lebih kerja tim ya, teamwork-nya Iya. lebih kuat gitu. Jadi kayak masuk ke studio bareng-bareng, belajar bareng-bareng. Kalau di sini lebih individual. Ya, kalian pernah dengar Skrillex and Diplo nggak? Project-nya itu namanya Jack You. Ini kita tonton bareng ya sebentar, nggak apa-apa kan? Gak apa-apa kak. Nggak apa-apa kan? Kalian tahu lagu ini nggak? Tahu kak? Sampai situ dulu kita dengar ya. Secara arrangement mungkin putarannya cuma seperti itu ya. Tapi kalau kita dengar secara detail, sound-soundnya itu yang bikin lagu itu jadi menarik. Kita tonton lagi ya. Skrillex would probably never done a song with Bieber a year before, 2 years before. It's expensive. You know what I mean? It's like the sounds that are used are not cheap. They're very expensive sounding sounds. This might sound silly, but we purposely try to almost put bad sounds in it in the beginning. To know that we have to make something sound better. Where are you? Where are you now? Where are you now that I need you? I'm at the party at Fashion Week. Saw Bieber up top. I'm talking to him like, yo, I got this weird idea. I got this project with Skrillex. We should do a record with Bieber because, for one, no one would expect it. And so he sent us a piano and an acapella for Where Are You Now. So I got orang ini namanya Diplo. Jadi dia juga bertindak sebagai eksekutif produser. Gimana membawa project ini ke tingkat yang lebih tinggi. Dia berpikir yang unexpected gitu. Oh, sama Justin Bieber nih, karena kita musiknya dubstep, Bieber pop, bakal jadi unik. Nah, itu salah satu keputusan eksekutif produser. I forwarded it to my assistant, like, yo, download this. I'll listen to it when I get home. Me and Pooh Bear actually wrote the song together and just collaborated on melodies, collaborated on the words. The song was a really slow ballad. Never had any drums in it. Jason Boyd, Pooh Bear, is probably one of the best writers I've ever been able to work with. Actually super weird for me at first. I was like, this is wrong. Pooh Bear, he's like, no, this is right. It's wrong right. I just had to get used to it. So the song, the original piano song, if I pull it out, you hear like a dip, it's like a sort of side chain on it. It goes half time. And the loop is just this one simple. You kind of hear the beginning of the loop. It's like an end of a drum. It's like a little. Secara arrangement kan seperti itu terus ya, muter-muter. Terus kita coba move on lagi ya. Going through some hardships, I think that big synthesizer, you know, you have your vocal cords, which create a vibration, and it travels up through the rest of your face, and it's with your mouth and bounces off, and depending on how you open your mouth, and those are just changing, shifting the frequencies. Anybody can copy any synth now. You can find the synth sounds, you can find presets, but if you manipulate vocals, it's something really original. Diplo bilang kita itu bisa pakai keyboard apa aja ya, preset udah di sana sini. Tapi kalau kita bisa punya ciri khas yang menarik, bisa diolah dari sesuatu yang unexpected. Lanjut aja. We took a lot of his vocals and did different things to it, like added. We added like natural harmonies because we didn't. Nah itu kan tadi Where Are You Now itu a low voice, jadi dia turunin 12 semitone, kan salah satu juga bagian dari musik produser ya. Anything from him, we just had a vocal, so we created our own harmonies. Like this is going to be. Go down to seventh, right? And then we have this one. My favorite drum producer is Skrillex. People think his sounds are great, but he's one of the best drum mixers ever. So. Lalu di produser modern itu juga banyak bikin suara drum itu sendiri, jadi nggak ngambil dari yang udah ada. Banyak sekarang itu kalau kalian perhatiin musik modern di Amerika itu jarang menggunakan drum akustik. Menurut kalian itu kenapa? Ada yang mau jawab mungkin? Ada yang bisa jawab penonton? Silahkan boleh di-unmute. Lebih nggak sih? Kenapa Maristo? Apakah karena
Mereka pengen cari suatu sound yang beda ya kali. Betul, jadi kalau kalian perhatiin di Billboard 100 itu 95% nggak ada yang pakai drum akustik. Mereka itu bikin their own drums gitu, karena mereka pengen soundnya itu menarik gitu, beda, punya ciri khas. I basically just, when I usually do MIDI, I just draw it in. So like, that's how I did it. The drop has an A and B part. The first part's simple. Hip hop bass. Second drop, second half of the first drop goes double time. Right? A little more up tempo. Compared to Painter, it's like, so much of the process until the 11th hour is literally just getting colors. Right? You mix a little this color and that color, and like, you create a shade in the tone that you maybe haven't seen before. Jadi kalau kalian perhatiin, music arrangement-nya itu seperti itu terus-menerus, tapi yang membedakan itu di drum pattern, di drum sounds, itu yang lebih music producer modern itu lakukan pada zaman sekarang. Oke, Kak. Keren banget. Ini ada pertanyaan, apakah Kak Abram mau jawab dulu atau kita lanjut? Oke, ini dari Jason Prestiliano. Menurut Kak Abram, untuk survive di industri musik saat ini, jalur mana yang harus kita pilih? Belajar mengkomposisi musik yang kompleks, atau fokus mencari sound yang tidak biasa. Terus aku lanjut baca lagi. Karena di satu sisi contohnya di dunia music game, saat ini komposisi musik semakin lama semakin kompleks dengan modulasi, kunci miring, sampai belasan progresi chord dan lain sebagainya. Sedangkan industri musik yang ngehits malah cukup 4 chord. Kira-kira jalur mana yang harus kita pilih melihat kondisi sekarang ini? Oke, ini menarik. Gua share pengalaman di bagian yang gua paham. Jadi mohon dikoreksi kalau atau ditambahkan kalau misalnya ada yang kurang setuju atau gimana. Kalau menurut saya kita itu harus terus mengikuti perkembangan ya. Kan kita tuh buat musik itu buat kita dan buat orang lain ya. Kecuali kalau kita mau bermusik buat kita sendiri gitu. Kita mau bikin apa aja, gimana gua gitu. Kita juga mesti mikirin orang lain tuh sukanya apa sih bermusik gitu. Nggak cuman kita mikirin kesenangan kita doang, tapi kita pikirin juga kesenangan orang lain. Kalau misalnya kliennya minta, buat game, ya kita mesti bisa mengakomodasi. Kalau misalnya musik radio 4 chord atau apa, sebetulnya sistem 4 chord itu bukan ditentukan oleh pasar ya. Tapi karena orang-orang awam itu kalau misalnya dengar lagu yang terlalu kompleks, bingung juga kan ya. Kita mesti pikirin juga mereka itu pemikirannya seperti apa gitu. Itu pun berlaku di seluruh dunia. Kenapa sekarang itu pattern drum itu selalu dek 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 for on the floor, nggak rumit karena orang tuh pengen goyang, pengen joget gitu, ngikutin drumnya. Jadi chord yang simple itu juga bukan suatu kebetulan, tapi mereka pikirin gimana supaya si informasi ini bisa diolah oleh pendengarnya se-effortless mungkin. Jadi, gue enjoy nih denger musik kayak di klub atau di mana. Kita nggak usah mikir yang rumit-rumit kayak gitu sih. Apakah jadi sebenarnya banyak banget ya proses kayak yang harus dilakukan produser musik gitu, yang harus dipikirin. Banyak bahkan sampai ke orang aja harus sampai mikir sampai gitu ya, Kak? Betul. Jadi kayak kita bikin musik itu bukan buat kita seperti yang gue bilang, tapi buat orang tuh gimana bisa menikmati. Kalau kita membuat produk yang udah dekat ke situ pun juga, mungkin orang lain masih banyak yang nggak suka. Sebetulnya kan ada pertanyaan juga yang, ini kok musik kayak sama semua? Sebetulnya menurut gue nggak sama semua ya, tapi mereka tuh berusaha mencari yang orang lain suka. Tapi karena memang pasarnya emang lagi mau carinya lagu yang kayak gitu, suara yang kayak gitu. Iya kan kita tuh harus, bukan harus jualan ya kan, ya namanya kan bisnis itu kan, kalau misalnya gue bisnis makanan kan, masa gue mau buat makanan yang gue suka, orang lain gak suka. Tapi kita juga mesti mikirin orang lain suka apa nih, misalnya ramen atau nasi goreng, kita mesti pikirin kesenangan orang lain juga. Oke, wah gila, itu insightful banget Kak, thank you. Sama-sama. Nah, kita ada pertanyaan lagi, wah banyak banget pengen tanya sama Kak Abram nih, semua pada penasaran gitu. Iya, gimana? Ada dari Kinan Avalokita. Halo Kinan. Menurut Kak Abram, apa pendapat kakak terhadap kutipan "The best way to find your sound is to take some elements from others"? Kan ada peribahasa, there is nothing new under the sun. Semua itu kayak The Beatles, terinspirasi dari musisi sebelumnya. Dan musisi yang baru itu terinspirasi dari The Beatles. Jadi kita terus berproses ya, belajar dari inventor yang sebelumnya. Dan kita olah
gimana membuat produk dan musik yang baru, yang walaupun kita terinspirasi, tapi kita tetap membuatnya itu menjadi warna kita sendiri. Kalau kalian perhatiin musisi-musisi yang tadi gue tunjukin, kayak Phineas, mereka juga punya referensi sebelumnya, tapi mereka mengolahnya dengan cara mereka. Karena kalau mereka mengolah dengan cara yang sebelumnya, misalnya gue idolanya David Foster, terus gue bikin lagi yang sama konsepnya piano, vokal, string section, orang pasti bakal larinya ke David Foster terus, dan gue akan susah bersaing. Tapi mungkin kalau gue bikin versi David Foster, gue main piano, tapi pakai brass section misalnya, terus penyanyinya, mungkin gue cari penyanyi yang baru, tapi suaranya unik atau gimana, kan jadi beda gitu, walaupun inspirasinya tetap dari musisi sebelumnya atau dari musisi yang kita idolakan. Jadi kita bisa mulai dari fondasi orang lain gitu, tapi makin lama kita harus cari suara sendiri gitu. Betul. Atau dari fondasi genre tertentu gitu. Betul. Jadi kalau kalian nanya dari orang lain tuh sebetulnya benar. Jadi kadang kan orang tuh nggak mau belajar dari orang lain. Gue nggak mau belajar dari mereka karena gue pengen nemu jati diri gue sendiri. Tapi sebelum kita menemukan jati diri kita sendiri tuh kita harus belajar dulu kan ya dari orang lain, dari yang sebelumnya yang udah sukses. Misalnya gue pengen seperti Skrillex, gue harus belajar dulu dong gimana bisa soundnya seperti Skrillex. Gak bisa gue cuma ngomong, gampang bikin itu mah, sementara gue belum pernah mencoba. Jadi kita mesti mencoba dulu, sampai di satu titik tuh, kita tuh tahu bisa punya warna sendiri. Katakanlah gue tuh mengidolakan Ka Marcel, misalnya. Gue mencoba mengcopy Ka Marcel. Mau segimanapun juga, misalnya warna suara gue beda sama Ka Marcel. In the end of the day, pasti hasilnya beda gitu. Jadi walaupun kita tetap mengcopy itu, pada akhirnya tuh kita bakal mempunyai warna sendiri gitu.